Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang ke-6 pada tanggal 31 Juli sampai 6 Agustus 2021. Sebelum saya membawakan poin penting pelajaran Sekolah Sabat, kita akan mengundang Roh Kudus Tuhan untuk pemirsa bahkan hamba Tuhan yang akan memberitakan pekabaran ini dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Bila mana pemirsa akan melihat siaran ini, biarlah mereka fokus bersama dengan Roh Kudus sehingga menuntun mereka melihat pekabaran ini dengan baik. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan, urapi bibir hamba-Mu ketika menyampaikan pekabaran ini akan menolong dan menyertai umat Tuhan sekalian. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, saya akan membawakan pekabaran poin penting yang sederhana yang dapat Anda terima di dalam pekabaran pelajaran Sekolah Sabat. Judul besar kita adalah menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Tentu pekabaran ini akan menyatakan tentang keluarga. Bagaimana keluarga di dalam Tuhan perlu ada istirahat di dalam Kristus. Perlu mengenal Yesus Kristus, mengenal Tuhan yang kita percaya, yang selalu menyertai dengan kita. Hidup kita akan damai di dalam Tuhan. Saudaraku, pada Sabat petang kita sudah melihat pekabaran yang mengingatkan tentang kita. Bagaimana hidup di dalam Tuhan ini, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan disertai oleh Dia. Bahkan di dalam kehidupan yang buruk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pekabaran poin penting di Sabat petang, saudara perlu ingat adalah seburuk-buruknya keluarga kita, ingat Tuhan masih memegang kendali. Tuhan tidak melepaskan keluarga kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Itulah yang akan kita bahas dalam pekabaran ini. Pekabaran tentang tokoh cerita Yusuf. Yusuf merasakan bagaimana beban di dalam keluarga. Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Tuhan tidak meninggalkan anak-anak Yakub, keluarga besar Yakub. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apalagi hidupku saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kadangkala kita merasakan keburukan di dalam keluarga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita punya banyak masalah di dalam keluarga, tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari Minggu, judulnya adalah penyelewengan fungsi di rumah. Di mana kita tahu penyelewengan ini terjadi khususnya di dalam kehidupan dari seorang Yusuf. Yusuf diberikan satu berkat oleh ayahnya, di mana dia diberikan mantel, di mana mantel ini adalah mantel yang berwarna-warni yang mahal. Dalam hal ini Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Saudaraku, terjadi hal-hal yang membuat Yusuf harus dibenci oleh abang-abangnya. Yusuf menderita, Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf harus dijual. Begitulah penderitaan yang dirasakan Yusuf. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, poinnya apa kalau kita tahu cerita ini di hari Minggu? Ketika bergumul bersama, maka setiap masalah pasti ada solusi. Ini yang kita hadapi, ini yang kita lihat di dalam setiap masalah keluarga. Kalau Yusuf tidak bergumul, segala kesengsaraannya, segala penderitaannya sia-sia. Tidak ada arti. Karena dia tidak berjalan dengan Tuhan. Tapi dia ini disertai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Meskipun dia merasakan penderitaan, meskipun dia dijual, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Karena Yusuf setia kepada Tuhan. Saudaraku, kita perlu setia kepada Tuhan. Jangan lupa. Hari Senin memilih arah baru. Apa yang kita bisa lihat di dalam pekabaran ini? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Yusuf benar-benar menyembah Tuhannya dengan setia. Yusuf tidak main-main beribadah dengan Tuhan, beriman dengan Tuhan. Itu pekabaran yang bisa kita lihat dalam kehidupan Yusuf. Poinnya di hari Senin, keputusan komitmen pribadi dengan Tuhan adalah perjalanan yang benar. Siapa bilang Yusuf menderita? Siapa bilang Yusuf tidak merasakan sukacita di dalam Tuhan? Tapi segala itu dia harus terima. Meskipun dia merasa menderita. Karena di ujungnya ada sesuatu yang menyenangkan. Saudaraku, kalau saudara dibenci orang lain, kalau saudara dikhianati orang lain, nikmati itu saudara. Jangan berkata ini sengsara, saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan. Karena Anda sedang berjalan. Dan pada waktu Anda menerima hal yang menyenangkan, Anda akan menganggap semua itu adalah perjalanan yang menyenangkan di dalam Tuhan. Mari kita menikmati, memilih arah baru di dalam Yesus Kristus. Hari Selasa, menemukan harga diri sejati. Tentu ini adalah bagaimana cara Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan memiliki satu harga diri yang sejati, berbeda dengan manusia itu sendiri. Poinnya di hari Selasa, latihlah dirimu untuk mengasihi yang sama seperti Allah. Kita harus belajar sama seperti dia. Jangan kita melatih diri kita ini untuk kebaikan keuntungan pribadi. Karena kepribadian kita selalu menikmati dan penikmatan yang kita miliki adalah apa? Tidak pernah puas. Tidak pernah cukup. Kita selalu meminta. Kita selalu ingin diri kita terpenuhi. Dan kadang-kadang diri yang kita miliki tergantung perasaan yang terjadi. Hari Rabu melakukan hubungan dengan cara Tuhan adalah pelajaran yang sama. Poinnya, hidup kita akan aman kalau kita ikuti metode Tuhan. Yusuf sedang memiliki masalah, goncangan, pergumulan yang hebat. Bagaimana dia digoda terus oleh istri Potifar, istri daripada majikan. Saudara, bukan sekali dua kali pencobaan itu datang. Tetapi Yusuf mengikuti metode Tuhan. Tuhan tahu sesuatu yang menjijikkan. Tuhan tahu sesuatu yang dirasakan oleh Yusuf adalah sesuatu bahaya. Dan Yusuf peka terhadap rencana Tuhan. Metode Tuhan dilakukan oleh Yusuf. Yusuf aman. Saudara, kalau mau aman dalam hidup ini, saya mau ingatkan, ikutilah metode Tuhan. Tidak usah saudara mengikuti kepentingan pribadi. Karena itu adalah hal yang memburukkan hidup. Masa depanmu akan tertutup di waktu itu. Hari Kamis, pertentangan besar, dekat dan pribadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan masih tetap dalam peristiwa tokoh itulah daripada Yusuf. Poin yang saya bisa perhatikan khususnya di hari Kamis, semakin besar tantangan, semakin kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Saya ulangi sekali lagi, semakin besar tantangan, semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Tantangan saya pendeta berat sekali. Tantangan saya besar sekali. Saya mau katakan, jangan lupakan Tuhan. Yusuf ketika dia memiliki tantangan yang hebat, dia tidak meninggalkan Tuhan. Justru dia dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya, oleh karena dia menggantungkan diri kepada Tuhan, dia menang. Tapi kalau tidak, bisa jadi dia gagal. Bahkan nama daripada Yusuf tidak ada di dalam pokok pahlawan daripada iman. Hari Jumat, kalau kita melihat secara poin penting pelajaran ini, apa yang kita bisa simpulkan, yang kita bisa dapat? Tuhan selalu memberikan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan selalu mau bersama dengan kita. Hanya kita lupa
dan lalai merasa diri kita mampu mengatasinya. Saya mampu kok, saya bisa tanpa Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mulai saat ini, bila mana Anda mendengarkan pekabaran yang sederhana ini, ikuti metode Tuhan. Jangan berpikir bahwa engkau mampu berjalan sendiri, mengatasi problema kehidupan ini. Tapi gantungkan dirimu di dalam Tuhan. Biarlah pekabaran poin penting ini akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati.